Karena tidak ada sesuatu yang paling diagungkan oleh Ahlussunnati wal Jamaah kecuali berusaha untuk menggali apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka semuanya sadar jalan inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari pintu-pintu kesesatan, dan jalan ini pula yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang seseorang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surganya. Dan sore hari ini materi yang akan kita angkat saya rasa adalah materi yang sangat penting, yaitu mengenai pemikiran-pemikiran yang tersebar di tengah-tengah muslimin, terkhusus para pemudanya. Ketika para pemuda muslimin itu rusak dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama, maka tidak ada yang bisa kita harapkan generasi setelahnya. Oleh karena itu para imamatus salaf, mereka sangat peduli dengan pendidikan khusus kepada para pemuda. Al-Imam A'mash rahimahullah yang bernama Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad adalah seorang alim min ulama'i ahlil hadis. Bahkan banyak ulama-ulama ahlul hadis yang datang menghadiri majelisnya. Hingga tiba atau di suatu hari beliau sedang mengajarkan anak-anak. Kemudian mereka berkata, "Wahai imam, para imam-imam telah sedang menanti engkau untuk menyampaikan hadis kepada mereka. Kenapa engkau justru sibuk dengan anak-anak?" Kemudian kata Imam Mu'amash, "Waihak, celaka engkau. Engkau sebentar lagi akan mati. Umur engkau adalah umur yang sudah tua, yang sudah mulai dekat dengan kubur. Sementara anak-anak yang aku ajari sekarang ini, walaupun mungkin pelajarannya adalah pelajaran yang mendasar, mereka akan menjadi generasi penyebar Islam setelah kematian kita semuanya." Ini menunjukkan kepada kita ihtimam, kepedulian yang sangat luar biasa dari para imam terhadap pendidikan para pemuda dan pemudi Islam. Dan bersama dengan itu, orang-orang kafir mereka tidak lagi mengangkat senjata untuk menghabiskan muslimin, untuk menghancurkan muslimin, karena ini bukan cara yang efektif. Sejarah telah membuktikan banyak peperangan-peperangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghilangkan Islam di muka bumi ini, ternyata mereka mendapatkan kekalahan. Awam-awam muslimin yang tadinya mereka tidak ada kecintaan kepada agamanya, tidak ada kecemburuan kepada agamanya, tetapi ketika orang-orang kafir tersebut mengumumkan peperangan mereka kepada Islam, mereka mengangkat senjata. Disitulah kita akan mendapatkan pemuda-pemudi muslimin akan muncul kegirohan mereka kepada agama ini, sehingga mereka siap untuk mati untuk mempertaruhkan agama mereka. Sehingga fasyal orang-orang kafir, lemah orang-orang kafir ketika mereka mendatangi muslimin dengan peperangan senjata. Dan mereka sekarang beralih dengan peperangan yang dikenal dengan peperangan pemikiran. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya telah membongkar kepada kita kedok bagaimana kebencian orang-orang kafir kepada Islam dan kepada muslimin, dan mereka tidak akan rela dan tidak akan ridho sampai seluruh orang-orang Islam ini mengikuti agama mereka. Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahud
dan juga tidak akan pernah ridha orang-orang Nasara sampai kalian semua mengikuti agama mereka. Ini pengkhabaran yang Allah khabarkan dari langit ketujuh. Dan peperangan pemikiran ini akan bergulir sampai yaumul qiyamah. Sampai mereka bisa melihat tidak ada satupun orang Islam di muka bumi ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membongkar kedok mereka dalam ayat yang lainnya. La tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Dan engkau akan mendapatkan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum mukminin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, didik anak kalian di atas agama mereka. Ajarkan mereka dengan Islam. Ajarkan mereka dengan sunnah. Karena di hadapan kalian ada musuh-musuh Allah yang mereka siap untuk mengorbankan sesuatu apapun yang paling mereka cintai. Orang kafir hidupnya mereka di dunia ini adalah untuk uang. Yang mereka fikirkan adalah harta, harta, dan harta. Oleh karena itu tidak dikenal dalam ajaran mereka adanya riba. Tidak dikenal dalam pemikiran mereka adanya tipu menipu. Yang paling penting bagaimana seseorang bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyak mungkin dan kemudian dia bisa berfoya-foya dengan harta tersebut. Tetapi ketika berhadapan dengan muslimin untuk menghalangi muslimin dari agama mereka, mereka siap menginfakkan harta mereka. Berapapun mereka siap. Allah Subhanahu wa taala membongkar kedok mereka ini dalam Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta-harta mereka. Ya, apa sesuatu yang paling mereka cintai? Harta. Tidaklah mereka hidup kecuali untuk mengumpulkan harta. Tetapi harta yang mereka cintai itu ternyata siap mereka keluarkan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi, saudara-saudaraku muslimin. Berapa banyak ya pemuda-pemudi muslimin terkhusus di universitas-universitas agama, mereka berikan ya apa istilahnya, mereka berikan harta, ya mereka berikan fasilitas gratis untuk belajar agama di negeri mereka. Ya, kalau belajarnya ilmu teknologi, belajarnya ilmu otomotif, wajar. Karena mungkin mereka punya kelebihan dalam hal ini. Tetapi mereka diberikan fasilitas gratis tersebut, beasiswa, belajarnya adalah belajar agama. Belajar ilmu tafsir Al-Quran di Chicago. Belajar tafsir Al-Quran dari orang-orang kafir. Itu bukan harta yang sedikit yang mereka keluarkan. Harta yang sangat banyak, mahal biaya pendidikan. Tapi siap mereka keluarkan. Untuk apa? Ya, peperangan Ghazwatul Fikr, peperangan pemikiran. Ya, oleh karena itu orang Islam itu jangan terlalu polos. Orang Islam jangan terlalu lugu. Siang dan malam mereka merusak pemikiran muslimin. Iya, di acara-acara televisi dari pagi sampai pagi. Beraneka ragam pemikiran-pemikiran yang mereka tuangkan tersebut. Namun para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekuat apapun kekuatan yang mereka miliki untuk menghilangkan cahaya Allah di muka bumi ini, sebanyak apapun harta yang mereka keluarkan untuk menghilangkan Islam di muka bumi ini, wallahi mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Kalau seandainya mereka mampu untuk menghilangkan Islam
Ya, kalau seandainya Islam itu bukan datang dari Allah, kalau Islam itu bukan datang dari langit yang ketujuh, dan kalau Allah tidak menjamin untuk menjaga agama ini, Islam akan hilang dari awal munculnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sendiri di tengah kekuatan kesombongan orang-orang musyrikin Quraisy. Sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dengan segala intimidasi, ya, dengan segala ancaman, gangguan yang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau harus meninggalkan kota kelahiran beliau. Dan ternyata juga setelah beliau tiba di Madinah terjadi peperangan demi peperangan. Pengumuman dari orang-orang kafir untuk menghilangkan Islam di muka bumi, di Mekah dan Madinah pada waktu itu. Tetapi wallahi mereka tidak mampu. Islam berkembang begitu cepatnya. Bahkan ketika meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari pertama beliau meninggal, ada seorang laki-laki yang bernama Aswad al-Insi yang berasal dari negeri Yaman. Dia mengaku dirinya sebagai nabi. Ya, semua agama munafikin, musyrikin, al-Yahud, wan Nasara, semuanya mereka arahkan kekuatan mereka untuk menghilangkan Islam di muka bumi ini. Tetapi wallahi mereka tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir ingin mematikan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Tetapi Allahu Rabbul Alamin, ya, justru yang menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir mereka benci dengan tersebarnya Islam tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang menjaganya, kata Allah Rabbul Alamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ya, yang beliau sanadkan hadis tersebut sampai kepada Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta yati amrullah. Akan ada satu kelompok daripada umatku yang mereka menampakkan kebenaran, dan tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat kepada mereka sedikit pun. Dari penjelasan dan keterangan yang telah saya sampaikan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pertegaskan kembali, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak akan mampu untuk memandamkan cahaya Allah. Jadi kita nggak perlu khawatir Islam ini akan hilang. Kita nggak perlu khawatir Islam itu akan lemah. Islam akan kuat. Islam akan jaya. Islam akan tinggi, ada ataukah tidak adanya kita. Itu harus kita fahami. Tetapi yang tidak ada jaminan adalah saya, antum semuanya. Tidak ada jaminan. Tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang menyebutkan Anda ya Haris akan selamat di atas Islam ini. Anda ya Fulan, ya Yunan akan selamat di atas agama ini. Gak ada satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kita akan selamat. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, tidak ada satu orang pun kecuali mereka akan melewati sirat. Yang mana sirat tersebut lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan di dalamnya ada kalalib yang memancing seseorang masuk dalam neraka jahanam. Tetapi aku tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, ya Abu Dzar, Andalah orang yang selamat melewati sirat tersebut. Aku nggak pernah mendengarkan. Ini menunjukkan kepada kita, ya, kita semua di sini
tidak akan ada yang bisa selamat. Yang dijamin oleh Allah adalah Islam itu sendiri. Yang dijamin oleh Allah adalah sunnah itu sendiri. Yang dijamin oleh Allah adalah agama yang diturunkan kepada Rasul. Itu yang dijamin oleh Allah keselamatannya. Oleh karena itu, masing-masing kita yang harus mencari jalan keselamatan. Masing-masing kita yang harus mencari jalan-jalan agar kita bisa selamat dari pemikiran, dari peperangan, pemikiran-pemikiran yang saya akan sebutkan beberapa perkara-perkara yang cukup merata di pemikiran-pemikiran pemuda dan pemudi muslimin. Wahai para bapak-bapak, wahai ibu-ibu, sebelum saya menyampaikan poin per poin dari pemikiran-pemikiran yang tersebar di tengah-tengah muslimin, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Kulukum ra'in wa kullu mas'ulu an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah terhadap kepemimpinannya. Ya, seorang wanita, dia akan memimpin anak-anaknya dan rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Rabbul Alamin. Hari ini Anda begitu bangga. Saya punya anak demikian demikian. Saya punya anak yang tampan, saya punya anak yang gagah. Saya punya anak sekarang sudah jadi dokter. Saya punya anak sekarang sudah jadi arsitek. Saya punya anak sekarang sudah punya sekian banyak perusahaan. Ya, ini sesuatu yang Anda banggakan. Tapi suatu saat nanti kelak di yaumul qiyamah, ketika anak Anda tersebut tidak Anda didik di atas Al-Quran, tidak Anda didik di atas sunnah, tidak Anda didik di atas agama yang hak, tidak Anda didik untuk mereka menjalankan perintah yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka akan menuntut kelak di hadapan Allah. Wahai ayah, wahai Allah, ini ayahku, dia salat, dia meninggalkan diriku, dia tidak pernah mengajak diriku salat. Wahai Allah, dia gak pernah mengenalkan aku akan kewajiban yang kau wajibkan kepadaku, ya Allah. Dia sibuk dengan dunianya, dia sibuk dengan perdagangannya, dia sibuk dengan bisnisnya. Begitu juga ibuku, ya Allah. Dia sibuk dengan arisannya, dia sibuk dengan teman-temannya, dia sibuk dengan pakaiannya, dia sibuk dengan tasnya. Tidak pernah dia mengajak diriku untuk sujud dan ruku kepadamu, wahai Allah. Inilah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu Allah menyebutkan sebuah ayat di dalam ayatnya, "Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughil." Pada hari itu seseorang akan lari dari temannya, ibu akan lari dari anaknya, ayah akan lari dari anak-anaknya, suami akan lari dari istrinya. Kenapa lari? Mereka takut akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini yang mereka khawatirkan. Tetapi tidak ada satupun kekuatan yang akan bisa lari daripada pengadilan Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu Islam memberikan kepada kita solusi-solusi agar bagaimana bagaimana generasi yang datang setelahnya adalah generasi-generasi yang mereka mengenal Allah, yang mengenal Rasulnya, yang cinta kepada agamanya. Bukan generasi-generasi yang jauh dari agama, generasi-generasi yang tidak tahu kemana arah kiblat untuk dia sujud, generasi-generasi yang mereka tidak mengenal siapa tokoh-tokoh yang hebat dalam agama mereka, generasi para narkoba, generasi free sex, generasi yang punya akhlak yang jelek. Ya, Islam menutup itu semuanya. Jangan sampai umat Islam ya punya generasi-generasi dengan model seperti ini. Oleh karena itu dimulai jauh-jauh hari sebelum anak itu tumbuh. Ya, dimulai dengan memilih pasangan hidup yang baik. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, tunkahul al-mar'ah li arba. Perempuan itu dinikahkan dikarenakan 4 perkara. Karena kecantikannya, karena nasabnya, karena keturunannya. Kata Rasulullah, carilah yang paling kuat agamanya. Maka itulah yang akan memberikan keberuntungan kepada engkau. Ya, itu tidak hanya manfaatnya kembali kepada si suami,
ketika dia memiliki seorang istri yang soleh yang mendampingi hidupnya, tetapi juga berdampak kepada anak-anaknya. Ibu merupakan madrasah yang pertama bagi seorang anak. Baik si ibu akan baik anak-anak. Jelek si ibu akan jelek si anak-anak tersebut. Kalau kita melihat sejarah dalam Islam, bagaimana peranan seorang wanita melahirkan tokoh-tokoh yang hebat dalam agama ini. Al-Imam Syafi'i, beliau hidup dalam keadaan yatim, dididik oleh seorang wanita menjadi imam besar. Begitu juga Imam Ahmad rahimahullah. Beliau memiliki seorang ibu yang selalu mendidik beliau menjadi imam besar. Ya, salah kita mencari istri. Ya, fatal dalam kehidupan kita. Rusak dunia kita, rusak akhirat kita. Istri yang solehah, dia pasti ingin anaknya mengenal Allah seperti dirinya. Dia suka anaknya menghafal Al-Quran. Dia suka anaknya mempelajari agama Allah. Tapi istri-istri yang jauh dari Allah, ya ketika dia memamerkan auratnya, pasti dia juga suka anaknya juga seperti dia. Ya umur 3 tahun sudah dipakai lipstik. Umur 3 tahun sudah dipakai mata kontak lens warna biru, warna hijau. Masih 3 tahun. Umur 3 tahun sudah dikerok bulu alisnya, dicat di sini. Masih 3 tahun. Ya ibunya modelnya seperti itu. Iya. Nah kalau seandainya anak umur 3 tahun ini yang diajarkan, bagaimana kalau seandainya dia sudah berumur 16 tahun? Iya, kita gak cerita Jakarta kota besar. Di tempat saya di Aceh, Ilham rahimahullah, saya gak mengatakan semua, sebagian. Dia tidak merasa risih anaknya dibawa oleh laki-laki lain. Gak ada risihnya. Gak risih. Iya, terkadang si laki-laki datang ke rumah pacarnya, ibunya, ayahnya di teras duduk. Ya, di mana si fulana? Oh, dia di kamar, masuk aja dalam kamar. Masuk pagi, keluar malam. Ibu di luar. Anaknya ngapain tuh di kamar? Berdua-duaan. Ya gak perlu kita cerita apa yang terjadi. Sudah tidak dianggap lagi sebagai dosa. Sudah tidak dianggap lagi sebuah maksiat. Pada Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ad-dayyuth tidak akan pernah mencium yang namanya bau surga, sementara surganya Allah akan dicium sekian perjalanan. Apa itu dayyuth? Ayah dan ibu yang tidak cemburu ketika anaknya bermaksiat kepada Allah. Lah kalau seandainya ibunya model seperti ini, ayahnya model seperti ini, karena dulunya dia hidup juga dengan model seperti itu, apa yang kita harapkan dengan generasi Islam setelahnya? Apa yang kita harapkan dari pemuda dan pemudi muslimin hari ini? Apa yang kita harapkan dari mereka? Na'udzubillah. Oleh karena itu, sebelum itu semuanya terjadi, Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita semuanya, cari calon istri yang salehah, yang itu akan membina rumah tangga engkau di atas sakinah mawaddah dan mendidik di atas agama Allah Rabbul Alamin. Baik sebuah rumah tangga akan baik sebuah masyarakat. Baik masyarakat akan baik bangsa dan negara. Tapi ketika dimulai dari sesuatu yang jelek, rumah tangganya sudah rusak, maka rusaklah masyarakat tersebut. Maka rusak bangsa dan negara tersebut. Inilah penjagaan dalam agama ini. Ya, agama ini bukan agama instan dalam arti kata, ya ketika anaknya sekian udah baru di situ dia berpikir. Tidak. Islam telah memikirkan sebelum anak itu ada. Setelah terjadi pernikahan, suami dan istri melakukan hubungan badan. Yang itu merupakan apa? Sebab akan adanya keturunan. Kan begitu? Apa doa yang diajarkan oleh Nabi? Bismillah, Allahumma janibni syaitan wa janibni syaitan ma razaqtana. Bismillah, ya Allah, jauhkanlah hubungan kami ini dari syaitan dan jauhilah ya dari apa yang kau berikan rezeki kepada kami dari syaitan tersebut. Jadi anaknya belum lahir.
belum ada pembuahan, baru akan ada proses pembuahan. Sudah dimintai doa kepada Allah agar ketika diberikan keturunan yang jauh dari apa? Syaitan. Ajib nggak kira-kira? Begitulah persiapan. Persiapan dalam Islam begitu luar biasa untuk mencetak kader-kader hebat dalam agama ini. Oleh karena itu telah terbukti dalam sejarah Islam. Silakan baca sejarah Islam. Para pemuda-pemuda Islam yang umurnya masih 18 tahun. Iya, pernah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga kota Mekah ketika Rasulullah SAW melakukan sebuah perjalanan perang. Siapa yang ditugaskan oleh Nabi? Anak berumur 18 tahun. Mengurusi masalah-masalah besar. Hari ini pemuda-pemuda yang katanya hidup di zaman modern, hidup di zaman teknologi, umurnya 18 tahun bisa apa dia? Cuman bisa main game. Ya, jangankan untuk menjaga sebuah kota yang besar, dititip oleh ibunya jaga rumah, terkadang air penuh di baknya, lampu nggak dimatikan, pintu nggak dikunci. Apa yang mau kita banggakan dengan teknologi yang kita miliki? Apa yang mau kita banggakan dengan kemoderan yang kita miliki? Apa? Yang ada kemunduran akhlak yang jelek dan kelemahan. Dan dalam sejarah Islam juga pernah tercatat ada seorang pemuda berumur 18 tahun diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk merebut beberapa kota yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Sejarah mencatat negara Hindia, ya, sebagian negara India itu dikuasai oleh muslimin, pimpinan pasukannya berumur 18 tahun. Kenapa? Mereka punya anak-anak muda yang hebat. Karena mereka punya ayah dan ibu, orang-orang yang cinta dengan Allah. Mereka punya ayah dan ibu yang ditanamkan kepada mereka akidah as-sahihah, akidah yang benar, akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda. Iya, ba'dallah kemudian disebabkan beliau berhasil mendakwahi penduduk kota Madinah. Iya, ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau masih pemuda. Ya, jauh dari umur kita. Masih muda. Iya, ketika beliau datang ke kota Madinah, dikatakan oleh penduduk kota Madinah, wahai Mus'ab bin Umair, datangilah Sa'ad bin Mu'ad. Kalau seandainya engkau bisa merebut hatinya Sa'ad bin Mu'ad, dia masuk Islam, mungkin penduduk kota ini semua akan masuk Islam. Datanglah Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala, murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mulai berbicara. Mulai mengajak kepada Islam. Ya, dia berkata, wahai Sa'ad bin Mu'ad, kalau seandainya apa yang kau ucapkan adalah ucapan yang benar, izinkan aku berbicara kepada engkau. Tapi kalau seandainya engkau tidak suka apa yang kau bicarakan, aku akan pergi dari engkau. Ya, kemudian kata Sa'ad bin Mu'ad, wahai Mus'ab bin Umair, sebelum engkau berbicara menjelaskan tentang agamamu, aku sudah yakin apa yang kau bawa adalah kebenaran. Kewibawaan Mus'ab ibn Umair. Hebatnya beliau beretorika. Hebatnya beliau menyampaikan hujjah. Hebatnya beliau menyampaikan keindahan Islam. Umur beliau masih muda. Apa yang mau kita banggakan diri kita? Apa yang mau kita banggakan generasi yang mabuk sama game siang dan malam? Iya, yang mabuk dengan media sosial siang dan malam. Wala sujud wala ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang seperti inilah yang cepat sekali termakan dari pemikiran-pemikiran orang-orang kafir yang telah kita sebutkan tadi, peperangan yang mereka sampaikan, yang mereka umumkan sampai yaumul qiyamah, agar bagaimana orang Islam meninggalkan agamanya. Kemudian para hadirin dan hadirat, ketika anak itu lahir,
Antum melihat dalam syariat Islam, alal qaul sebagian ulama yang mensahihkan, yang menghasankan hadis, dikumandangkan adzan, ya apa yang pertama kali diperdengarkan di telinga si bayi? Suara alunan adzan. Untuk dia dikenalkan keagungan Allah, untuk dikenalkan dia kebesaran Allah. Itu adzan yang pertama diadzankan. Ya padahal dia kan belum ngerti apa-apa. Betul atau enggak? Anak kecil, bayi baru lahir, belum ngerti dia Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, nggak ngerti. Tetapi itu yang diperdengarkan awal kali dia muncul di muka bumi ini. Ini sebenarnya ada isyarat dari Allah, ada isyarat dari Nabi kita Muhammad SAW kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, pedulikan agama anakmu. Ya, fokus dengan pendidikan dia kepada agamanya. Yang dia masih bayi saja sudah diperkenalkan dengan Allah. Apalagi ketika dia sudah mulai balik. Apalagi dia sudah mulai bergaul dengan manusia yang beraneka ragam modelnya. Apalagi dia sudah mulai membaca sekian bacaan yang bentuknya beraneka ragam. Maka bimbingan kepada agama itu harus lebih ketat. Kan seperti itu. Logisnya kan seperti itu. Logikanya. Ya kiasnya kan seperti itu. Yang kecil saja masih bayi didengarkan adzan, masa sudah besar didengarin musik dangdut? Masa sudah besar dikenalkan penyanyi rock? Bayi sudah dikenalkan Allah. Makanya dalam syariat kita, Nabi SAW menganjurkan anak umur 7 tahun, ingatkan dia untuk sholat. Dia aja sholat. Ketika sudah berumur 10 tahun, pukul dia kalau nggak sholat. Tapi pukul yang bukan menyiksa. Ini sebenarnya para hadirin dan hadirat, saya pertegaskan kembali, tidaklah dari hal-hal yang saya sebutkan ini membimbing dan mendidik kita semuanya sebagai orang tua, ya, punya persiapan yang matang untuk ya mendidik anak keturunan kita. Kita tidak ingin ya negara, masyarakat kita seperti yang saya sebutkan tadi, Islam tidak akan pernah hilang di muka bumi ini. Islam bisa hilang di sebuah tempat, tapi tidak hilang di semua tempat. Tapi ketika hari ini kita meninggalkan agama kita nggak peduli dengan agama kita. Bagaimana kejadian yang terjadi di Cordova, di Spanyol. Sesuatu yang kita sedih. Sesuatu yang tentunya begitu kejam dan bengisnya agama-agama kafir ketika mereka punya kekuatan. Tetapi kita toh selalu yang dituduh sebagai teroris. Ketika mereka menguasai Spanyol, tidak ada yang disisakan muslimin. Kalau dia tidak murtad dari agamanya, dibunuh. Ya, atau dia pergi dari negeri tersebut. Tapi ketika negeri Islam menguasai negeri-negeri kafir, ya sampai hari ini masih ada orang Yahudi dari negeri Yaman. Mereka orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Masih hidup di negeri Yaman. Menunjukkan apa? Islam memberikan kebebasan mereka untuk hidup. Walaupun mereka nggak masuk Islam, tetapi mereka punya aturan-aturan dalam agama ini. Tidak dibunuh, tidak dibantai. Ya, di Lebanon masih banyak orang Kristen. Ya, dalam keadaan Islam telah menguasai negeri tersebut. Ya, tetapi ketika kaum Salibis menguasai negeri Islam, sejarah telah membuktikan mereka yang teroris, mereka adalah agama yang bengis. Tetapi peperangan pemikiran di balik fakta, Islamlah sebagai agama darah, Islam pembantai, Islam begini dan Islam begitu. Dan tentunya kalau tidak ada kekuatan ilmu, akidah yang benar, pemahaman yang benar terhadap agama Allah, maka disitulah akan terseret pemuda dan pemudi Islam sehingga dia ragu dengan agamanya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu kita sangat sempit di pengajian sore ini, saya akan menyebutkan beberapa hal ya yang memang tersebar di tengah-tengah pemuda dan pemudi Islam yang mungkin ini tidak terjadi 10-20 tahun yang lalu. Ya, dulu saya nggak tahu ya teman-teman yang tinggal di sini. Dulu saya ketika masih SD melihat gereja itu angker, pokoknya ngeri. Pokoknya gereja itu tempat yang ngeri lah. Kalau antum di sini gimana? 20 tahun yang lalu.
Biasa atau biasa aja? Oh biasa ya. Tetapi subhanallah, ya dengan perkembangan waktu demi waktu, hari ini ya orang pergi ke gereja, ya beribadah bareng di gereja, misa bareng di gereja itu hal yang biasa. Bahkan kalau seandainya ada seseorang mengatakan Islam adalah agama yang paling benar, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghil ghairal Islam dina, siapa yang mengharapkan selain daripada agama Islam, maka tidak diterima dari apa yang dia lakukan. Dia akan menjadi orang-orang merugi. Ente radikal, ente ekstrim, ente keras, ente kaku, ente jumut. Siapa yang mengucapkan kalimat ini? Bukan orang kafir lagi. Ya, tetapi orang yang dia berKTP-kan Islam, mengaku Islam, dialah dari mulut dialah keluar ketika ada seorang muslim mengatakan bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam, ente radikal. Ini kenyataan yang terjadi. Ini kondisi hari ini melanda umat Islam. Pemikiran semua agama baik. Semua agama mengajak kepada kebaikan. Semua agama ada norma-norma yang dengannya seseorang akan bisa bahagia dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu orang Islam jangan terlalu kaku, orang Islam jangan terlalu jumut, hanya Islam saja yang dianggap sebagai agama yang benar, selain daripada Islam agama kafir. Jangan kayak gitu orang Islam, surganya Allah itu sangat luas, masa orang Islam saja yang mau masuk surga? Egois sekali dong orang Islam kalau demikian. Kalau yang berbicara ini orang kafir, mungkin ya akan bisa menjadi benteng untuk sebagian pemuda muslimin. Ini ucapan orang kafir. Tapi yang berbicara inilah tokoh-tokoh agama masalahnya. Yang berbicara inilah orang-orang yang punya titel agama. Yang terkadang dia mengajar di sekolah-sekolah agama. Ya, dia berceramah di malam Natal. Dia mengucapkan selamat hari Natal. Ya orang kalian orang Kristen, saya jadi kafir-kafirkin sama mereka, apalagi kalian. Ya sabar kalian. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Ini mulai terjadi mungkin 5 tahun belakangan ini. Apa yang saya sampaikan tadi ayyuhal ikhwah? Peperangan yang mereka datangkan hari ini bukan dengan senjata, dengan pemikiran. Dan ternyata berhasil. Iya, jadi sebuah negeri, sebuah kota dikatakan sebagai kota yang radikal. Ya, itu punya definisi sendiri menurut mereka. Bukan provinsi radikal itu provinsi yang mereka adalah orang angkat senjata dan lain sebagainya. Tapi provinsi radikal adalah provinsi yang mana provinsi tersebut tidak ada toleransinya kepada agama selain daripada agama mereka. Apa maksudnya toleransi? Di hari Natal nggak ada pohon Natalnya. Ya nggak boleh mengucapkan hari Selamat Natal ulama-ulama MUI-nya. Nah ini provinsi-provinsi yang ciri-ciri apa? Provinsi radikal. Makanya disebut Aceh provinsi yang paling radikal di Indonesia, yang paling intoleransi. Kenapa? Karena di Aceh nggak boleh ada pohon Natal di mal-mal, nggak boleh. Nggak boleh para pekerja pakai topi Sinterklas di Aceh, nggak boleh. Nggak boleh peringati tahun baru, apalagi ucapkan selamat Natal, haram, nggak dibolehkan. Dilarang sama pemerintahnya, dilarang sama ya ulamanya, nggak boleh. Tapi dianggap sebagai negeri yang paling intoleransi. Padahal saya lahir di Aceh, besar di Aceh. Seumuran saya seperti ini nggak pernah saya lihat ada anak-anak Aceh datang ke gereja ganggu orang-orang beribadah di gereja. Kebetulan rumah saya nggak jauh dari gereja. Bebas mereka beribadah di situ, nggak pernah diusik. Ya bahkan sebuah tempat itu pasar itu semua orang Buddha, semua orang non Islam. Ya kebanyakan non Islam, toke-toke besar Cina, kafir. Nggak pernah diusik, nggak pernah diganggu.
Dia hidup beranak pinak, punya rumah, punya toko, apapun dia punya. Gak pernah diusik. Iya. Gak pernah ada pembakaran gereja, gak pernah. Iya, mereka bernyanyi di gereja mereka di hari Minggu terdengar sampai keluar. Ya, gak ada orang Islam di sana mengusik mereka, mengganggu mereka. Bahkan kita juga ketika masih sekolah ada bukan saudara kita orang kafir ya. Ada teman kita dari orang kafir, nggak pernah kita panggil, kafir, nggak ada. Tetap kita panggil namanya. Tetapi kenapa dikatakan sebagai negeri yang paling intoleransi? Ya itu tadi. Ya, toleransi menurut pemikiran mereka. Ketika Anda tidak memiliki toleransi yang modelnya seperti ini, maka Anda radikal. Ini yang hari ini menghantui pemikiran-pemikiran pemuda-pemudi muslimin. Sehingga gak punya batasan. Tidak ada batasan di antara Islam dengan agama kekufuran. Padahal Allah Rabbul Alamin telah menyebutkan ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah katakan, وَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ yuwaduna man haddallahu wa rasulah. Engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Tidak pernah engkau dapatkan orang-orang beriman berkasih sayang dengan orang-orang yang seperti itu modelnya. Siapa orang yang paling keras permusuhannya kepada Allah dan Rasulnya? Telah kita sebutkan ayatnya tadi. وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Al-Yahuda walladzina asyraku. Dan orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum mukminin, ada orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang paling keras permusuhannya kepada Allah ketika mereka menolak daripada ayat itu jelas yang begitu terang, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah sesungguhnya Allah itu esa, Allah itu tempat kita bergantung, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini akidah kita sebagai seorang muslim. Ini akidah kita sebagai seorang muslimah. Allah itu esa, Allah tidak diberanakan, dan juga Allah tidak beranak. Tetapi orang-orang Nasara, apa yang mereka katakan tentang Allah? Apa yang mereka ucapkan terhadap Allahur Rabbul Alamin? Sehingga tidak ada kriminalitas yang paling terbesar ketika seseorang tidak memiliki akhlak kepada zat yang memiliki langit dan bumi ini. Walaupun Anda membangun ribuan masjid di negeri muslimin, walaupun Anda menghajikan jutaan imam-imam masjid di seluruh dunia, walaupun Anda membantu fakir miskin muslimin di muka bumi ini, tetapi ketika Anda berkeyakinan bahwasanya Yesus, Isa sebagai anaknya Allah, Anda musuhnya Allah. Anda manusia yang paling jelek di muka bumi ini. Tidak ada kebaikan yang Anda miliki. Semuanya akan jadi sia-sia ketika Anda mengatakan Allah memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad jitum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Wa qalu ittakhadar rahmani walada. Dan ketika mereka mengatakan Allah punya anak, laqad jitum syai'an idda, dan sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat besar. Sampai-sampai langit itu runtuh, laut itu terbelah, bumi itu hancur ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Tidak ada ucapan yang lebih keji. Tidak ada akhlak yang paling busuk. Tidak ada akhlak yang paling jelek. Tidak ada kriminalitas yang paling terbesar yang pernah terjadi di muka bumi ini ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Jadi tidak ada faidah akhlak baik Anda
Tidak ada faedah sedekah yang Anda keluarkan ketika Anda punya keyakinan seperti ini. Kata Allah Rabbul Alamin, wa ja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan seluruh apa yang mereka lakukan dulu di muka bumi ini sebagai haba'an manthura, sesuatu yang berterbangan yang tidak berfaedah sama sekali. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat faham, beliau sangat mengerti. Orang-orang musyrikin Quraisy sangat menghormati Ka'bah. Mereka punya jasa yang besar untuk menjaga Baitullahil Haram al-Ka'bah. Iya, bahkan ketika terjadi kerusakan di Ka'bah, ya mereka saking cintanya kepada Ka'bah, rumahnya Allah, mereka tidak mau memperbaiki Ka'bah dari uang yang haram dan uang yang syubhat. Mereka ingin mengeluarkan sesuatu yang paling halal untuk rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mereka membantu terkadang. Akhlak mereka tidak suka berbohong sebagian mereka. Punya akhlak-akhlak yang baik. Punya perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang melekat dari orang-orang musyrikin Quraisy. Tetapi apa kata Nabi SAW? Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin berkata, Qul ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, sampaikan kepada mereka orang-orang kafir, kemarilah kalian semuanya kepada satu kalimat. Kalimat yang sama antara kalian dengan kami. Apa kalimat tersebut? Alla na'budu illallah. Untuk kita tidak beribadah hanya kepada Allah. Wala nusyrika bi syai'a. Dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan kita menjadikan sebagian kita dengan sebagian yang lainnya sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip. Ini prinsip agama yang didengungkan, yang digaungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak boleh seseorang pun dari kalangan muslimin ya yang kemudian mereka memiliki pemikiran toleransi, yang toleransi tersebut adalah toleransi yang bablas. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang saya sebutkan tadi, iya, kita punya prinsip dalam agama. Wajib kita mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah. Wajib kita mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah keyakinan. Ya, sebagaimana telah ayat yang saya nukilkan. Adapun toleransi, wahai kalian orang-orang kafir, wahai para pengekor orang-orang kafir, gak perlu kalian mengajarkan kami muslimin bagaimana cara kami bertoleransi. Agama kami adalah agama yang sangat mulia. Agama kami adalah agama yang sangat agung. Agama kami adalah agama yang mengajarkan toleransi bukan hanya kepada sesama muslimin, tetapi kepada manusia, juga kepada orang kafir sekalipun. Bahkan kepada binatang yang tidak memiliki akal, agama kami mengajarkan bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, Inna Allah kataba ala kulli syai'in fa idza qataltum fasinu qitlah wa idza dzabhtum fasinu dzibha wal yuhidda ahadukum syafratuhu wal yurih dzabihata. Sesungguhnya Allah telah mencatat segala sesuatunya. Apabila kalian ingin bunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, hendaknya kalian menyembelih, ya, menajamkan pisau-pisau kalian agar hewan yang kalian sembelih itu bisa mati dalam keadaan tenang. Iya, sehingga dalam Islam dilarang untuk menyembelih dengan benda tumpul. Dalam Islam dilarang untuk menyembelih dengan tulang belulang. Tapi dalam Islam ada aturan di mana seseorang ketika menyembelih harus terputus minimal 2 urat yang ada di lehernya untuk dia bisa mati dalam keadaan tenang. Orang-orang kafir yang sok toleransi, orang-orang kafir yang selalu menganggap Islam sebagai agama radikal,
Jangankan bagaimana cara mereka berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan hewan pun mereka nggak ngerti bagaimana caranya. Dia masukkan sapi, ya dia potong, dia giling dari kakinya sampai ke badannya sedikit demi sedikit. Ini penyiksaan. Ya, atau diambil seekor kambing, dipukul kepalanya rame-rame. Terkadang berjam-jam baru mati ya kambing tadi. Kalian mengajarkan kami bertoleransi? Wahai saudara-saudaraku muslimin, wahai para pemuda-pemudi muslimin, ya, tidak ada agama yang lebih mulia daripada agama Islam. Tidak ada agama yang lebih suci dibandingkan agama Allah. Tidak ada ajaran yang paling agung dalam segala sisi kehidupan lebih agung daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Datang seekor unta mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya. Unta ini dalam keadaan dia dipekerjakan dengan pekerjaan yang berat dan tidak diberikan makanan yang cukup. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya sesungguhnya aku dipekerjakan dengan pekerjaan yang berat dan tidak diberikan makanan yang cukup. Nabi SAW yang rahmatan lil alamin, tidak hanya kebaikan Rasulullah kepada manusia, tapi kebaikan Rasulullah juga kepada hewan. Dan hewan itu tahu tempat kepada siapa dia mengadu. Kemudian Nabi SAW berkata, man rabbul hadil ibil, siapa yang memiliki unta ini? Kemudian datanglah seorang laki-laki dari Ansar, saya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, jangan kau membuat dia lapar. Jangan engkau mempekerjakan dia dengan pekerjaan yang berat. Hewan gak boleh disiksa. Hewan tidak boleh untuk kita menyengsarakan mereka, menzolimi hewan, dilarang dalam agama Allah. Lah kalau seandainya binatang begini sikap yang diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh sunnah Rasulullah, bagaimana lagi dengan manusia? Suatu hari Nabi SAW sedang menyampaikan khutbahnya di masjid beliau. Kemudian seorang laki-laki dari Ansor berkata, ya Rasulullah, maukah aku buat kepada engkau sebuah mimbar yang kalau seandainya engkau duduk di atas mimbar tersebut sama seperti engkau berdiri. Kemudian dibuatlah mimbar kepada Nabi SAW dan beliau berkhutbah di atas mimbar tersebut. Tiba-tiba terdengar suara raungan di dalam masjid Nabi SAW. Apa yang terjadi? Pohon kurma yang selalu Rasulullah SAW bersandar di atasnya menangis. Karena dia rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah beberapa hari Rasulullah tidak bersandar kepada pohon ini. Pohon rindu dengan Rasul. Pohon. Kemudian Nabi SAW turun dari mimbarnya. Kemudian beliau memeluk pohon tersebut. Beliau memeluk pohon tadi. Kemudian beliau berkata, kalau seandainya aku tidak memeluknya, maka niscaya pohon ini akan meraung sampai yaumul qiyamah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, dan terkhusus kepada para pemuda-pemudi Islam, kalian gak perlu ragukan bagaimana kehebatan Islam di dalam memberikan toleransi. Di antara hal yang tadi saya sebutkan, ya Spanyol, ketika Spanyol berhasil dikuasai orang-orang Nasrani, semua dibabat habis muslimin, tidak ada yang tersisa, dibunuh atau mereka harus lari. Tapi ketika negeri-negeri berhasil dikuasai oleh muslimin, mereka hidup nyaman. Ketika Rasulullah berhasil merebut kota Madinah, kota Madinah itu kebanyakan orang-orang Yahudi. Rasulullah memberikan kebebasan mereka hidup di kota Madinah dengan aturan-aturan telah diatur oleh Rasulullah. Tetapi ketika mereka melanggar aturan, mereka melanggar perjanjian yang telah dipersepakati antara mereka dengan Rasul, disitulah baru Rasulullah mengusir mereka. Dan bukti nyata, Indonesia 80% lebih mayoritasnya muslimin. Kalau seandainya Islam adalah agama yang bengis, Islam adalah agama yang radikal, pemeluk Islam adalah orang-orang yang mereka haus darah, udah gak ada ente di negeri ini, gak ada ente, gak ada gereja di sini, gak ada vihara di sini, gak ada hotel-hotel kalian di sini, gak ada mall-mall kalian di sini, habis kalian semuanya. Tapi kalian bisa hidup bebas, merdeka.
Tapi kok bisa ada orang mengatakan Islam radikal diterima? Itu yang paling aneh. Jadi ibaratnya ada orang melihat matahari, ini bukan matahari, ini lampu Philips. Percaya? Iya, ini lampu Philips ini. Padahal matahari. Begitulah hebatnya mereka merangkai kata-kata untuk menyesatkan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwwun syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan musuh. Ya, setiap nabi itu syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Dan mereka memiliki kalimat-kalimat yang menipu. Membisikkan kalimat-kalimat yang tertipu banyak orang. Dan apa solusinya? Solusinya seperti yang saya sebutkan tadi. Dari semenjak dini anak itu dikenalkan agamanya, dikenalkan Islam, dikenalkan sunnah Rasulullah, dikenalkan akan agamanya, keagungan Islam, toleransi yang diajarkan dalam Islam sudah mencukupi. Kalau kita berbicara batasan-batasan, negeri-negeri yang kalian tuhankan itu, negeri-negeri yang kalian anggap sebagai negeri yang paling hebat, mereka juga melarang orang Islam, ya, melarang orang Islam, ya, mengumandangkan suara azan. Nggak boleh, nggak boleh suara itu ditoa, suara azan dari dalam masjid, luar masjid. Tapi di sini, ya, jangankan gereja yang ada di Jakarta, gereja di Aceh itu boleh menghidupkan loncengnya, hidup lonceng gereja, pagi sekali, siang sekali, atau sore sekali, boleh. Tapi di negeri yang kalian selalu jadikan sebagai barometer toleransi, justru di sanalah kita melihat mereka membantai muslimin. Iya, membunuh muslimin, mengganggu wanita-wanita memakai jilbab dan semisalnya. Dan kemudian yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, karena waktu kita yang sangat sempit, ya, dan ada beberapa poin. Ya, dan mungkin saya menyebutkan poin yang terakhir. Ya, di antara hal-hal yang tersebar pemikiran-pemikiran di tengah-tengah muslimin atau di tengah para pemuda muslimin dan muslimat menghormati orientasi seksual. Jadi ketika ada seorang teman, ya, suka sesama jenis, atau mungkin memang sudah tingkatannya sudah seperti pernikahan sesama jenis, ya, anak-anak di zaman sekarang, ya yang penting kan dia nggak mengusik kita, yang penting dia kan nggak mengganggu kita, yang penting dia kan tetap menjaga hak-hak orang lain. Dia mau buat dosa sendiri, ya privasi dia, urusan dia dengan Allah, urusan dia dengan Tuhannya. Yang masuk neraka kan dia, bukan kita. Jadi nggak ada kita ingin mengurusi kehidupan orang. La haula wa la quwata illa billah. Ya, mungkin di zaman dahulu 40 tahun yang lalu mungkin ya, atau 30 tahun yang lalu, nenek-nenek kita, saya nggak tahu kalau di Jakarta ya, nenek-nenek kita dulu, kalau di Aceh nenek-nenek ya, nggak sekarang, zaman dulu nenek-nenek, suami istri yang sah itu kalau jalan itu nggak mau dempet-dempet, malu sama orang, jalan sana sedikit lah. Ada nggak di sini dulu? Nenek-nenek kita, kalau nenek-nenek kita cerita ya, 30 tahun yang lalu. Malu, itu adalah hubungan sesama, hubungan yang sah suami istri. Ya, 10 tahun yang lalu, kita sudah berubah kehidupan manusia, dia pacaran tanpa malu. Sekarang apa? Ya, bukan lagi lawan jenis, sesama jenis. Nggak perlu untuk dikomentari, itu urusan dia kan nggak ganggu kita. Naudzubillah. Ya, karena memang waktu kita sudah habis. Sebenarnya ada hal-hal yang perlu untuk kita ketahui, namun tidak ada masalah untuk saya sebutkan secara ringkas. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Yang namanya fitrah adalah dia lahirkan dalam Islam. Ya, yang namanya fitrah, seorang laki-laki itu, ya, suka dengan selain jenisnya. Perempuan itu suka dengan selain jenisnya. Itu fitrahnya manusia. Dan fitrah ini tidak hanya diberikan hanya kepada manusia, tapi juga diberikan kepada siapa? Kepada hewan sekalipun.
Ya kalau seandainya hewan nggak punya fitrah ini, yang jual ayam nggak bisa jualan ayam lagi, nggak punya anak lagi ayam. Kan gitu, nggak punya fitrah, lain jenis. Begitu juga yang hobi makan steak, makan sate kambing, nggak bisa makan sate kambing. Kenapa? Kambing semua suka sesama jenis. Ini fitrah yang memang Allah berikan. Jadi ketika seseorang belok kiri, ya itu bukan dari sononya. Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan fitrah. Tetapi dianya yang menyalahi fitrahnya, belok kiri. Ya, jadi alasan ketika dikatakan itu dari sononya, memang dari Allah yang menjadikan dia seperti ini. Allah paksa dia seperti ini adalah sesuatu yang zalim kepada Allah Rabbul Alamin. Allah ciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Iya, berarti dia ada berpenyakit. Atau kedua adalah karena pergaulan. Karena pergaulan yang salah, bacaan yang salah, tontonan yang salah, atau lain sebagainya, akhirnya masuk dalam pergaulan tersebut. Maka ya, ketika itu adalah penyakit, maka Rasulullah mengatakan tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali bersama dengannya Allah akan menurunkan obatnya. Maka Anda berobat. Dan ini penyakit. Anda sudah belok kiri, Anda harus ambil jalan lurus kanan. Belok kanan lagi terus lurus. Ini penyakit harus diobati. Atau yang kedua, salah pergaulan. Perbuatan manusia ada dua, perbuatan ikhtiari, perbuatan al-ittirari. Perbuatan ikhtiar, itirori adalah perbuatan yang manusia tidak bisa mengubahnya. Dia pendek, dia panjang, dia hitam, dia putih, dia keribu, dia lurus. Ini gak bisa diubah, dia pesek, dia mancung. Ini namanya perbuatan al-itirori, gak bisa diubah. Allah gak tanya nanti di yaumul qiyamah, kamu kenapa mancung? Kamu kenapa pesek? Kamu kenapa hitam? Kamu kenapa keribu? Gak ditanya oleh Allah. Tapi yang ditanya oleh Allah perbuatan yang bentuknya al-ikhtiyari. Ya, kita rajin sholat, gak rajin sholat. Ya, kita rajin berpuasa, nggak rajin puasa. Kita suka maksiat, kita suka ketaatan. Ini perbuatan ikhtiari, perbuatan inilah yang ditanya oleh Allah. Faham? Nah, ketika dia salah pergaulan, yang tadinya dia adalah orang yang lurus, kemudian belok kiri, maka dia mengubah pergaulannya. Dia jauhi teman-teman yang mengarahnya ke situ. Dia jauhi tontonan yang mengarah ke sana. Dia jauhi semua sebab-sebab. Ya, karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Dan selanjutnya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, memang dia gak mengusik Anda secara langsung. Tetapi sebab Allah mendatangkan bala di muka bumi ini ketika manusia di muka bumi ini mereka bermaksiat kepada Allah. Dan di antara bentuk maksiat adalah apa yang kita sebutkan tadi. Jelas di sini? Nah, wallahu alam bisawab. Ya, sebenarnya ada beberapa poin yang lain karena waktu yang kita punya sudah habis, dan sesi yang kedua ini saya coba menjawab beberapa soal yang masuk dan tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui karena saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan pemikiran kotor yang bisa mendominasi keseharian kita? Penanya Ukhti An-Nisa di Bali. Taib. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan terkhusus kepada penanya, dinukilkan dari seorang ulama salaf. Beliau berkata, iyyaka bil kalam. Hati-hati kamu dengan sebuah ucapan. Wa in akhta'ta, kalau seandainya engkau salah, engkau berdosa. Kalau seandainya ya engkau benar, engkau enggak dapat pahala. Jadi keadaannya bisa berdosa atau enggak dapat apa-apa. Apa itu? Su'udzon li akhik. Yaitu ketika engkau berprasangka jelek kepada saudaramu. Kalau betul, kamu enggak dapat pahala. Kalau salah, kamu dapat dosa. Jadi ibaratnya ketika seseorang mau berbisnis, ini ada bisnis saya ini. Jadi kemungkinan bisnis untungnya enggak ada. Yang satu kamu rugi, yang satu balik modal. Ada enggak orang mau berbisnis seperti ini? Satu balik modal, yang satu rugi. Untungnya pasti enggak ada. Ya pasti dia enggak mau. Ya makanya ternukilkan dari Umar bin Khattab atau selainnya dari sahabat Rasulullah.
Ya, di antara hal-hal yang seseorang itu harus hemat untuk berbicara. Karena itu akan memunculkan hal-hal yang seperti kita sebutkan tadi. Nah, bagaimana cara menghilangkan hal-hal yang jelek? Sudah menjadi kaidah disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang tidak menyibukkan dengan sesuatu yang baik, maka dia akan tersibukkan dengan sesuatu yang jelek. Jadi pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran negatif ini muncul dikarenakan apa? Kita tidak menyibukkan diri kita dengan perkara yang baik. Tapi kalau seandainya kita menyibukkan diri kita dengan perkara yang baik, kita sudah memanage waktu kita dalam sehari. Ya, setiap selesai sholat berzikir, ya ada waktu untuk saya baca Quran, ya, kemudian ada waktu untuk saya membaca, ya, ada waktu untuk saya bekerja. Nah, kalau seandainya dia sudah memanage waktunya dengan seimbang, maka insya Allah hidupnya akan lebih tenang. Tidak ada pikiran-pikiran kotor, nggak sempat dia mikir pikiran kotor. Ini ada hal yang harus saya lakukan, ini apa? Ini ada hafalan Quran yang belum selesai, ada hafalan hadis yang belum selesai, atau ada kajian yang belum saya dengar. Sempat nggak berpikiran-pikiran kotor? Tidaklah seseorang itu datang kepadanya pikiran-pikiran kotor, suudzon, sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, karena memang dia itu pengangguran. Ya, tidak ada kesibukan dalam urusan akhirat, nggak ada kesibukan dalam urusan dunianya. Makanya disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, manusia yang paling aku benci adalah manusia yang tidak ada kesibukan dalam dunianya dan juga tidak ada kesibukan dalam akhiratnya. Itu manusia yang paling ku benci, kata Umar bin Khattab. Oleh karena itu Umar bin Khattab pernah menegur seorang kakek berumur 60 tahun dia nggak bekerja. Disuruh bekerja oleh Umar bin Khattab. Ya, pekerjaan yang memang dia mampu untuk melakukan dengan umur yang dia punya. Yang penting jangan seseorang itu punya waktu kosong dalam kesehariannya. Ya, dia beraktivitas mencari rezeki, mencari nafkah, ya mencari harta, dia kemudian isi dengan ikut kajian, membaca buku, ya ziarah ke sahabat-sahabat ini di luar pandemi kita cerita ya, supaya menambah keimanan dengan teman-teman soleh dan semisalnya. Insya Allah dengan ini yang dilakukan dia nggak sempat. Ya, dengan hafalan anak-anaknya, setoran hafalan anak-anaknya, ya ada kegiatan dengan keluarganya, sempat nggak kira-kira mikir yang macam-macam? Nggak sempat.